Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tayyibin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qulu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum salasa khisal, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ashabul fadilah al-mukarramun wal mukarramun, para ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para asatizah yang saya hormati dan saya muliakan, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, hadir di tengah kita guru kita Kiai Haji Fathul Bari Habibullah Ta'ala, para sesepuh, para tokoh, para aparatur pemerintah daerah setempat yang saya hormati dan saya cintai, segenap pengurus mushola Ainul Yakin, khusus Ustaz Muhammad Sofyan selaku ketua mushola Ainul Yakin, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah, Indonesia dijadikan negeri yang aman. Kita melaksanakan ibadah apapun tidak ada yang mengganggu. Memperingati Maulid Nabi aman, berjalan lancar. Sholat tahajud di malam hari aman, berjalan normal. Baca Quran, taklim, zikir, alhamdulillah. Indonesia dijadikan negeri yang aman. Alangkah durhakanya kita ketika tidak dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih negeri yang aman, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini bisa kumpul di mushola Ainul Yakin dalam rangka syiar Islam memperingati peringatan Maulid Nabi, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, per hari ini korban yang sudah meninggal 9.200 orang, saudara-saudara sekalian. Belum yang lengkap, belum yang dirawat, yang meninggal saja itu sudah 9.200 orang per hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, satu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama dibaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian Nabi rukuk dan Nabi sujud. Sujud dan rukuknya sama dengan bacaan surat Al-Baqarah. Rakaat kedua Nabi membaca surat Al-Imran. Nabi rukuk dan sujud, rukuknya dan sujudnya sama lamanya dengan bacaan Al-Imran. Kemudian Nabi salam.
Selesai Nabi mengucapkan salam, Sayyidah Maimunah, salah satu istri baginda Nabi, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku menyaksikan engkau tadi menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Begitu lama. Surat yang kau baca di awal adalah Al-Baqarah. Surat yang kau baca di kedua adalah Al-Imran. Ada apa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Maimunah, wahai istriku tercinta, wahai istriku terkasih, tanah suci umat Islam dan kaum muslimin ada 2. Satu Mekah Al-Mukarramah yang di dalamnya ada Ka'bah, Baitullah Al-Musyarrafah. Yang kedua Madinah Al-Munawwarah, sebaik-baik tempat di muka bumi. Dan yang ketiga, tempat aku dimikrajkan adalah Baitul Maqdis, Palestina. Aku tidak khawatir dengan Mekah Al-Mukarramah, aku tidak khawatir dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Siapapun orangnya, negara manapun negaranya yang coba-coba menghancurkan Mekah, tentara-tentara Allah yang dinamakan Khairul Ababil akan menghancurkannya bila yaumil qiyamah. Jadi aku tidak takut dengan kehancuran Mekah. Aku tidak takut dengan kehancuran Ka'bah. Kenapa? Karena Khairul Ababil 24 jam akan menjaganya. Dan aku tidak takut dengan Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah tidak ada Khairul Ababil, tapi di Madinah ada ayyadakumul malaikah. Allah menentangkan sayap-sayap malaikat untuk menjaga Madinah, sehingga sampai hari kiamat Madinah akan aman. Tapi aku khawatir dengan Al-Aqsa, tempat aku dibajkan, kiblat pertama umat Islam. Di Palestina tidak ada Khairul Ababil, di Palestina tidak ada ayyadakumul malaikah. Yang ada di Palestina di aidikumul nas, tangan-tangan umat Islam, tangan-tangan kaum muslimin untuk kejayaan dan kemenangan Palestina. Saudara sekalian, pelajaran apa yang kita dapatkan? Dialog antara baginda Nabi dengan Sayyidah Maimunah. Kalau di Mekah ada Khairul Ababil yang akan menjaga Mekah dan sekitarnya. Di Madinah ada ayyadakumul malaikah, sayap-sayap malaikat dibentangkan menjaga Madinah. Sedangkan di Palestina, di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa, di aidikumul nas, tangan-tangan umat Islam dan kaum muslimin. Tangan bermakna bisa dipakai angkat senjata. Tangan maknanya bisa dipakai untuk melempar bom. Tangan bisa dipakai untuk berdoa dan lain sebagainya. Saudara sekalian, bagaimana solusi kita terhadap Palestina? Ada 5 solusi. Yang pertama, negara-negara Islam wajib untuk mengirimkan tentara-tentaranya membela dan membantu kemanusiaan Palestina. Setuju? Setuju? Indonesia negara Islam. Hei Pak Jokowi, kirimkan TNI, kirimkan Polri, berangkat ke Palestina, lawan Israel, jadikan Israel jadi debu. Saudara-saudara sekalian, Mesir kirimkan tentaranya, Yordan kirimkan tentaranya, Yaman kirimkan tentaranya, Maroko kirimkan tentaranya. Kalau negara-negara Islam mengirimkan tentaranya berangkat ke Palestina, maka Israel akan jadi debu dan rata dengan tanah. Saudara-saudara sekalian, tentaranya mau dikirimkan oleh negara masing-masing. Suara dan suara masyarakat yang punya keberanian, yang punya nyali, yang niat untuk membela Islam, niat untuk jihad, niat untuk mati syahid, berangkat kalian bela Palestina. Saudara-saudara sekalian, darah yang tertumpah di Palestina adalah darah umat Islam. Nyawa yang hilang di Palestina adalah nyawa umat Islam. Harta yang berperang di Palestina adalah harta umat Islam. Kita di sini bisa tidur dengan nyenyak, mereka saudara-saudara kita boro-boro dikirim tidur nyenyak, saudara.
Kita di sini disamakan dengan perut yang kenyang. Sudah tidak boro-boro mikirin kenyang, sudah mempertahankan kehormatan dan nyawa saja. Dengan bisa sudah sulit. Solusi pertama, tentara oleh negara harus dikirimkan ke Palestina. Polisi oleh negara harus dikirimkan ke Palestina. Bukan sentimen agama, ini sentimen kemanusiaan, saudara. Saya di beberapa tempat, baik di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Lampung, selama di bulan Maulid, separuh ini membahas tentang Palestina. Dan Palestina yang jadi sekarang Palestina itu, keterangan dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, telah dibangkitkan di alam mahsyar, itu letaknya yang sekarang di Palestina. Kita dikumpulkan miliaran manusia di alam mahsyar itu, posisinya ada di Palestina sekarang. Ada yang mau berangkat, keluarga Kalibata dan sekitarnya ada yang mau berangkat di Palestina. Ada yang mau berangkat? Ada. Kalau ada daftar lewat saya. Beberapa yang sudah berangkat. Dari Banten ada yang sudah berangkat, dari Lampung ada yang sudah berangkat, dari Jawa Tengah ada yang sudah berangkat, dari Jakarta ada yang sudah berangkat. Ada yang sudah nyampe di Gaza, ada yang sudah nyampe di Rafah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang kedua, ban logistik. Harta kita korbankan untuk kepentingan Palestina. Saya selaku ketua Mahkamah Front Persaudaraan Islam dan tim dari Front Pembela Islam sudah mengirimkan setiap seminggu sekali bantuan swadaya dan swakarsa masyarakat ke Palestina dengan harta kita, dengan uang kita dan lain sebagainya. Setiap Jumat masjid-masjid yang ada di Jabodetabek harus peduli sisihkan harta kita untuk membantu Palestina. Ini solusi saudara-saudara sekalian. Dikailah yang menentukan bangkai dalam niatnya. Karena boleh berputar hanya dieksploitasi oleh seseorang dan kelompok, harus ada pemerataan. Apalagi Palestina sedang membutuhkan. Satu bulan yang lalu saya dialog dengan 15 pendeta di daerah Bogor. Pak Pendeta, Anda beri fokus mendalami Alkitab sampai Anda hafal Alkitab. Yohanes, Markus, dan lain sebagainya benar. Kenapa bisa seperti itu? Tugas kami memberikan pelayanan kepada jemaat pagi hari ini. Kami tidak mikirin istri, kami tidak mikirin anak sekolah dan anak kuliah, kami tidak mikirin rumah sakit. Kenapa? Gereja dan jemaat yang menjamin kami, sehingga kami harus fokus memberikan pelayanan kepada jemaat. Pak Kiai boleh tahu, kami mengadakan penelitian di gereja, dari gereja beberapa orang terhadap masjid-masjid yang ada di Jabodetabek. Begitu kotak amal hari Jumat dibuka, di masjid-masjid masih banyak duit 2.000-an lecek, masih banyak duit 5.000-an dan duit 10.000-an. Ini adalah pendeta, saudara. Di gereja kami tidak temukan duit 2.000-an. Di gereja kami tidak temukan duit 5.000-an. Di gereja tidak kami temukan duit 10.000-an. Pakai boleh bimbingan. Ini hari Minggu. Tadi selesai kebaktian kita buka. Begitu dibuka, hampir rata-rata 50.000, 100.000, 50.000, 100.000. Jadi kalau 50.000, hari Ahad ada 4 kali, berarti 200.000 sebulan. Kalau 100.000,
Hari Ahad ada 4 kali dalam sebulan, berarti pada resmi. Saya tahu kalau di Nurul Hidayah resmi istilahnya kayak dua-dua. Orang Kristen banyak yang miskin, tapi berani bela agamanya. Orang Islam banyak yang kaya, tapi nggak mau bela agama dan berkorban untuk agama. Saya katakan, kenapa pemerintahan ditemukan di 2000-an? Ini di kota, nggak ditemukan di 52. Alangkah malunya Rakyat. Tuhan kami, kata pendeta, setiap waktu memberikan rezeki kepada kami, setiap waktu memberikan dunia kepada kami. Kalau Tuhan kami, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus tidak hitung-hitungan kepada kami, memberikan rezeki setiap waktu, kenapa kami harus hitung-hitungan kepada Tuhan kami? Jadi di gereja nggak ditemukan, Pak, uang 5.000 itu uang lagi. Uang 2.000 nggak ditemukan. Beda dengan di masjid, uang 2.000 lecek masih banyak ditemukan. Betul? Betul? Naik kelas sekali-kali. Jangan 2.000-an terus, jangan 10.000-an terus. Bismillah. Seminggu itu Jumat ada 4 kali dalam sebulan. Berarti kalau 50.000 200.000 disiapkan ya, ya, 50.000. Ini sudah sekali. Jadi pantas kalau gereja pantas kalau pendetanya sumur, beda dengan ustaz, dengan yang bayar listrik rumah sendiri, biaya kuliah sendiri, ngajar taklim 250.000, betul ustaz itu. Ini malamnya jadi ustaz, siangnya gojek. Gak memenuhi kebutuhannya, beda dengan pendeta berhumanis, dijamin oleh gereja, dijamin oleh jemaatnya. Mau kalau ada pendeta yang nyambi mati, tidak ditemukan. Maka fokusnya ke Alkitab. Ini peristiwa Israel menyerbu Palestina, Israel membombardir Palestina, bukan sentimen agama Islam dan Yahudi. Tapi ini adalah soal kemanusiaan. Hindu harus turun bantu Palestina, Buddha harus turun bantu Palestina, Konghucu harus turun bantu Palestina, Kristen harus turun bantu Palestina. Betul? Betul? Ini masalah kemanusiaan, saudara-saudara sekalian. Penjajahan di muka bumi tidak bisa dibenarkan oleh apapun, saudara. Ketika Indonesia merdeka, sebelum negara-negara lain mengakui kemerdekaan, satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan pertama adalah Palestina, yang dipimpin oleh Mufti Syekh Muhammad Amin Al-Utsaimin. Indonesia merdeka, Palestina pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia, baru disusul oleh Mesir, baru disusul oleh Saudi dan lainnya. Kita banyak utang jasa Palestina, saudara-saudara. Oh, itu urusan Yahudi dengan Islam, sentimen agama, siapa bilang? Kalau Ustaz Bayhaqi punya tanah 1.000 meter, saya caplok, saya ambil 500 meter. Soalnya bagaimana? Biar ada bagaimana? Jangan! Jangan, saudara-saudara sekalian. Ustaz Bayhaqi punya tanah 1.000 meter, saya ambil 500 meter tanpa beli, tanpa kompromi. Soalnya dia tidak punya tanah air, tidak punya negara, tidak punya wilayah, mencaplok wilayah Palestina. Ingatlah bahwa kita ini bercinta. Bayangkan saudara-saudara. Terus.
double. Mobil ini agak miring jalannya. Kenapa amplopnya dua double? Jadi yang kedua solusinya bantu sesuai dengan kemampuan. 5.000-an atau 10.000-an dikumpulkan, diniatkan untuk ikut menyumbangkan kepentingan Palestina. Lumayan ya saudara-saudara. Saya khotbah Jumat kemarin di Senayan City. Peduli Palestina ternyata mereka sangat peduli. Yang ketiga, solusinya berangkat kita tidak karena takut mati, karena diizinkan oleh pemerintah, kecuali sembunyi-sembunyi berangkatnya. Dana nggak mau karena pelit atau miskin nggak mau bantu. Yang ketiga, boikot produk-produk Israel dan yang berafiliasi kepadanya. Ahlan salam, Dr. Jayadi Ihsan Soleh. Boikot yang kita pakai setiap waktu, pakai kue nanti. Ada yang pakai kue, ada yang pakai elok, ada yang pakai nopong, ada yang pakai websodek, ada yang pakai sensodek, rinso, sensodek yang kita pakai setiap waktu. Hampir rata-rata yang dipakai oleh umat Islam, yang digunakan oleh umat Islam, produk-produk Israel dan afiliasinya. Ganti. Kalau umat Islam kompak, jangankan 1 tahun, jangankan bulanan, 3 minggu saja, umat Islam dan kaum muslimin kompak. Tidak pakai obor tidak pakai rinso, tidak pakai sunlight dan lain sebagainya. Mereka bangkrut dan bubar. Kita beli rinso umat Islam, 20% keuntungan rinso tersebut digunakan untuk negara Israel. Oleh Israel diberikan senjata dan senjata dipakai umat Islam dan kaum muslimin yang ada di Palestina. La yakuna ila nar wa huwa yakuna ila jannah. Iblis dan setan itu selalu mengajak kita melambai-lambaikan keadaan kita masuk ke neraka jahanam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke dalam surga. Jadi yang ketiga, boikot produk-produknya. Yang keempat, nggak mau berangkat, nggak mau jumpa dan bantu duit, nggak mau memboikot, doakan setiap waktu, setiap saat. Selesai sholat fardu sesuai dengan surat Imam besar Nabi Muhammad Rizki bin Hussein Syihab, gunakan mulut dan cinta agar Israel dihancurkan dan dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dan Zionisnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut antek-anteknya Amerika, Inggris, Prancis yang ada di dalamnya segera dihancurkan, diberikan temui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ragu-ragu amat doa ini ya. Amin ya keras. Biar menggema sampai ke Palestina. Ya amin ya umat Islam sampai ke Amerika. Ya amin ya umat Islam sampai ke Inggris dan Prancis. Umat Islam mengaminkan doa agar Inggris hancur, Amerika hancur, Prancis hancur, Belgia hancur, yang ikut bersekutu bersekongkol dengan Israel segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara sekalian, ragu-ragu bela agamanya sendiri, ragu-ragu takut. Katakan
Israel saja dalam Al-Quran itu ada 33 kali disebut dalam Al-Quran. Israel. Kata Bani Israel disebut 41 kali oleh Allah. Israel itu kata Gusti Allah makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah. Kaum baru sesungguhnya kaum Israel itu kaum yang bodoh dan lemah. Kenapa seolah-olah Israel jadi kuat? Kenapa seolah-olah Israel jadi hebat? Bani Israel digandeng dengan kata Bani. Siapa yang jadi baninya? Baninya di situ ada Belgia, baninya di situ ada Amerika, baninya di situ ada RRC, baninya di situ ada Inggris, baninya di situ ada Australia dan lain sebagainya. Maka Bani Israel jadi kuat, saudara-saudara sekalian. Persia kurang bagaimana? Hancur. Kerajaan Romawi kurang bagaimana? Hancur. Yunani dulu kurang bagaimana? Hancur. Soviet belum lama kurang bagaimana? Hancur. Amerika juga sebentar lagi juga hancur. Merasa jadi negara yang kuasa, mendidik negara-negara yang ada di dunia hancur, saudara-saudara sekalian. Negara mana yang tidak hancur? Bizantium hebat, hancur. Kerajaan Persia hebat, hancur. Kerajaan Romawi hebat, hancur. Kerajaan Yunani hebat, hancur. Rusia, Soviet hancur. Tinggal Amerika sementara hancur. Saudara-saudara sekalian, maka setiap habis sholat fardu turut nazimah Allahumma ansur juyusal muslimin wa asatirul muwahhidin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa nasraniyan wal yahudiyan. Sholat Jumat di rakaat terakhir, saudara-saudara, untuk kemenangan Israel. Kita doakan agar untuk kemenangan Palestina. Kita doakan agar saudara-saudara kaya dari Palestina diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Itu 4 solusi. Yang terakhir, solusi yang kelima, tutup mulut. Sudah bantu enggak, berangkat enggak, mau cek mungkin. Habis Palestina dari dulu, kalau usah dibantu lagi lah, nggak perlu dari dulu itu mah. Israel makan udah tercantum dalam Al-Quran, bukan urusan kita, biarin dah. Kita mau urusan di Indonesia aja dah. Habis Hamas sih terlalu luar, akhirnya sudah ngerti permasalahan, berangkat enggak, ikut perang enggak, bantu enggak, boikot enggak, doakan enggak, bukan untuk kelompok-kelompok sebelah, enggak ngerti permasalahan, memfitnah Hamas, memfitnah Palestina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau disebut Israel, pergi dong. Ini apa seperti itu, saudara-saudara sekalian. Inginnya Israel seperti itu, umat Islam Palestina pergi, mereka akan berkuasa mencaploknya dan memilikinya. 5 solusi. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Paham apa enggak? Solusi pertama, berangkat kita ke Israel, daftar kita untuk menjadi mujahid ke Palestina. Negara tidak mengizinkan, sembunyi-sembunyi. Sudah mulai banyak yang berangkat. Gak berani berangkat, takut mati. Dilarang sama istri, dilarang sama orang tua. Ikut andil, bantu, sumpah dengan harta kita, dengan duit kita. Gak punya duit, gak punya harta, ikut boikot. Yang biasa pakai persodeng, ganti pakai genteng. Yang biasa pakai sabun lem dan sabun lekoi, ganti pakai apa namanya, daun bidara. Boikot, saudara-saudara sekalian. Yang biasa pakai aqua, pakai pink, pakai lem mineral, ganti air sumur. Setuju? Setuju? Kalau umat Islam rame-rame tidak memakai aqua, tidak memakai pink, tidak memakai air mineral, habis makhluk, saudara-saudara sekalian. Setahun saja, 2 bulan. Lagu-lagu buat saudara-saudara kita, orang tua kita,
tahun 70-an, tahun 60-an pakai air sumur sehat-sehat aja. Sekarang gara-gara pakai aqua, pakai pit, pakai mineral, baru sepak bola penyakit gula, penyakit rabun. Saya sudah hampir 9 tahun tidak pernah pakai pasta gigi, cukup saya pakai siwak. Dulu waktu pakai Pepsodent, setahun hampir 3 kali saya sakit gigi. Begitu saya ganti ke siwak, nggak pernah mengalami sakit gigi. Putihnya nggak kalah gigi saya sama Pepsodent, yang pakai Pepsodent dan lain sebagainya. Jadi sudah hampir 9 tahun lebih saya tidak menggunakan Pepsodent, tidak menggunakan Citadel, tidak menggunakan Sensodyne dan lain sebagainya. Saya menggunakan siwak. Bangun tidur pakai siwak, mau sholat pakai siwak, mau mandi pakai siwak, mau tidur pakai siwak. Gigi saya belum ada yang patah. Alhamdulillah, nggak pernah terserang sakit gigi. Saudara-saudara sekalian, terakhir, negara kita akan pesta demokrasi. Ada pilpres, ada pilkada, ada pileg. Pilpres, pileg, pemilihan legislatif, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPD kabupaten dan kota. Saya menyangka perpanjang tangan dari Pembesar Pak Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Nanti Pak Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab akan mengadakan ijtima ulama, entah di bulan Desember atau di bulan Januari. Ijtima ulama nanti akan menentukan umat Islam nanti pilihannya afiliasinya kemana. Kalau hasil ijtima yang dipimpin oleh Imam Besar Pak Habib Muhammad Rizik Syihab kita suruh pilih Pak Anies, maka kita rame-rame pilih Pak Anies. Setuju? Setuju? Kalau kata Imam Besar hasil ijtimanya nanti netral, maka kita akan netral. Maka sekarang ini ada tenang. Yang ada sekarang ini hasiat sholawat tasbih. Sholawat tasbih yang dibaca dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, subuh, maghrib, sholawat tasbih itu makan dibaca. Sekarang sedang berjalan sholawat tasbih. Ibu Mega dengan Pak Jokowi gara-gara sholawat tasbih hubungannya erat. Pak SBY kurang bagaimana akrabnya dengan Pak Surya Paloh. Ini sholawat tasbih lagi berjalan, antar mereka lagi berantem. Kita rakyat umat Islam nonton khasiat sholawat tasbih. Ini bukan kampanye, karena Habib Riziknya masih poligon, belum kampanye, belum ambil sikap. Sikapnya dua, apakah nanti hasil istimewa ulama yang dukung Pak Anies atau netral. Jadi kalau netral kan berarti terserah kita. Kalau dukung Pak Anies berarti tidak harus dukung. Kan ini kasar wajah-wajah Pak Anies. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini disambung oleh Ibulis, oleh Iza tentang maulidnya. Saya memberikan motivasi tentang kebencanaan Israel, Zionis Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina. 5 solusi tadi ingat pulang dari sini sampaikan kepada istri. Dan besok di Monas akan ada aksi lintas agama, lintas ormas, pendeta ikut, vihara ikut. Mereka besok di Monas ada Pak Din Samsudin, Ustaz Bahtiar Nasir, ada beberapa pendeta, ada beberapa biksu. Karena ini bukan menyangkut sentimen agama, tapi ini menyangkut sentimen kemanusiaan. Kita bacakan suatu ayat di mana bagian ini yang pertama kita tunjukkan untuk saudara
Pagi hari yang kedua kita tujukan khusus untuk Israel dan kroni-kroninya, Israel dan sekutu-sekutunya, agar Allah segera hancurkan dan dihancurkan. Al-Fatihah. Yang ketiga, pilkada, pileg dan pilpres, kita berharap kepada Allah agar dilahirkan dan diangkat pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, cinta kepada agamanya, cinta kepada umat Islam, mau membela Islam, mau membela negara, mau membela bangsa, mau membela rakyat. Pemimpin yang diangkat oleh Allah di dalam pemilihan nanti, kita berharap agar pemimpin berjalan segera ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah.
Terima kasih kepada Al-Mukarram Aduktur Kiai Haji Tubagus Abdul Rahman Anwar SHMH yang telah menyampaikan kisah hasanahnya. Semoga kita bisa dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kepada Aduktur Kiai Haji Izzat Shaleh Jailani. Selamat datang kepada Kiai Haji Mahfud Thayyib. Selamat datang kepada Kiai Haji Mukhlis Kiai Haji Askan Saifuddin. Adapun acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fathul Bari. Kepadanya dipersilakan. وانصر المسلمين في كل مكان وانصر جيوش المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي أي مكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وقرب جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم إنك على كل شيء قدير. وقد أجمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fathul Bari yang telah membacakan doa. Semoga kita semua mendapatkan syafaatullah dari hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Saya sebagai pembawa acara ingin mengundurkan diri. Apabila ada kekurangan dan kehilapan, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Dan saya mewakili seluruh panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Apabila tidak berkenan di antara bapak-bapak sekalian, baik tempat maupun hidangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada seluruh panitia untuk merapat.
mati naik.